Terus mereka sekarang berlagak sebagai korban. Come on. Kenapa Ibu Kurnia murung sekali di sini? Ini semua ya kan 55 ini ya kan. Udah ketakutan. Fix mereka ketakutan. Kemarin ketika awal-awal dilaporin sama Bapak Jokowi, bilangnya ke wartawan happy, merasa ditanggapi, merasa diakui. Sekarang ngelapor ke Komnas HAM rame-rame. Ya teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Kali ini Mang Ujang akan mengajak teman-teman menyimak Dr. Tifa dan kawan-kawan melapor ke Komnas HAM pakai bahasa Inggris. Nah teman-teman, apakah menurut teman-teman ini suatu bentuk ketakutan para penggugat ijazah Bapak Jokowi yang sebenarnya sebelum-sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa Rismon juga sudah ngasih kode ya, minta dukungan kepada Bapak Prabowo, namun tidak dianggap sama sekali. Lalu Rismon ini mencoba peruntungan untuk meminta dukungan kepada Habib Rizik, namun hanya mendapatkan ceramah doang ya. Nah kali ini mereka mencoba lagi peruntungan untuk melapor ke Komnas HAM ya. Dan mereka masih kukuh merasa dikriminalisasi oleh Bapak Jokowi. Dan di sini juga ada beberapa YouTuber Nusantara yang turut menanggapi ya, ada Mas Khairul Imam, ada Ibu Yohana Abdullah, dan ada netizen lainnya. Ahmad Kozinudin, Rizal Fadilah, Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawannya. Hari ini mereka mendatangi Komnas HAM dan mengadu ke Komnas HAM kalau Pak Jokowi itu katanya melanggar HAM. Dan mereka juga mengadukan kalau Pak Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap mereka. Kok ada manusia seperti ini yang tinggal di Indonesia gitu? Mereka yang sudah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, sudah menuduh skripsi Pak Jokowi salah, palsu, keliru. Dan giliran Pak Jokowi sebagai warga negara, sebagai masyarakat, ingin membela diri dengan melaporkan mereka ke polisi, biar pembuktiannya di pengadilan, biar pembuktiannya di ranah hukum. Kok mereka panik, cari bantuan sana sini, cari perlindungan sana sini. Terus mereka sekarang berlagak sebagai korban. Come on. Come on. Apa ini? Orkestra apa ini? Kerjaan mereka ini sepertinya bikin gaduh aja gitu loh. Tergerak hati kami. Wow. Dengan kemampuan akademis kami untuk mendapatkan jawaban, agar rakyat merasa lega, agar demokrasi bisa ditegakkan. Kenapa Ibu Kurnia murung sekali di sini? Undang-undang yang pada kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya. Dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi, bukan hanya melanggar undang-undang nasional, tapi juga melanggar undang-undang internasional. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Universal Declaration of Human Rights, Pasal 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This rights includes freedom to hold opinions without interference. Hak seluruh manusia dilindungi oleh PBB untuk menyatakan pendapat dan hak kami sebagai. Jumpa lagi bersama Tifa. Kali ini Tifa melaporkan masalahnya ya ke Komnas HAM. Dia meminta bantuan. Tifa, Rismon, Rizal Fadilah, Kurnia, sama Roy ya kan, datang ke Komnas HAM untuk minta bantuan. Setelah Rismon minta bantuan Pak Prabowo, tak berhasil. Minta bantuan sama Rizik, nggak berhasil. Minta bantuan lagi sama Sri Sultan Hamengkubuwono X, nggak berhasil juga. Kali ini mereka ke Komnas HAM. Dipikir mereka ini perbuatan yang mereka buat sekarang ini ya, yang memfitnah Pak Jokowi ini, ya kan? Itu katanya adalah hak kebebasan berpendapat. Ya makanya orang ini datang ke Komnas HAM untuk meminta bantuan. Kata si Tifa, tergerak hati kami dengan kemampuan akademisi untuk mendapatkan jawaban. Jawaban apa?
Jawaban ijazah Pak Jokowi. Kata Tipa, agar rakyat merasa lega. Rakyat yang mana yang kau maksud? Yang 16% Kami rakyat Indonesia ini ya kan nggak pernah ya kan sibuk-sibuk mau mengkaji ijazah Pak Jokowi karena kami percaya dengan pihak UGM dan pihak KPU. Dan kata Tipa, undang-undang yang menyangkut pada kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi. Siapa pula yang mengkriminalisasi kau? Itu kan perasaan kau aja. Ya kan? Para akademisi bengak ya yang meneliti ijazah mantan presiden dan diteliti itu ijazah palsu. Apa nggak akademisi bengak kalian? Habis itu ya menyebarluaskan kepada seluruh rakyat Indonesia. Lagipun kalian ya kalau para akademisi siapa yang ngasih ke kalian wewenang untuk meneliti ijazah Bapak Joko Widodo? Ini semua ya kan 55 ini ya kan. Udah ketakutan. Tipa, kalian 55 ya kan. Coba ceklah kesehatan. Jangan nanti tumbang kalian begitu dijadikan tersangka ya kan. Habis itu terdakwa. Woi pingsan pula kalian semuanya. Berat urusannya. Kata si Tipa. Ya. Kata dia. Kata dia kan kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi bukan hanya melanggar undang-undang nasional tapi juga melanggar undang-undang internasional. Undang-undang internasional mana Tipa? Ya yang membenarkan orang memfitnah. Lantas Tipa pun ya kan dibilang sama si Tipa Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB Universal Declaration of Human Rights ya kan ini deklarasi hak asasi manusia pasal 19. Oh Tipa pun mulailah ya kan bahasa Inggris dia. Kata Tipa, everyone has the right to freedom of opinion and expression. The right include freedom to hold opinion without interference. Maksudnya itu kan setiap orang itu ya kan berhak ya atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak tersebut katanya meliputi kebebasan untuk berpendapat tanpa campur tangan. Tipa, what are you doing ya is not the freedom of opinion. Pada freedom of slanderous. Slanderous. You know slanderous? You know the difference between the freedom of opinion and freedom of slanderous? Kau itu bukan hak berpendapat, tapi kau itu ya kan kebebasan memfitnah. I know you know the difference between freedom of opinion and freedom of slanderous. What you doing now is a freedom of slanderous. Ya, yang kau lakukan sekarang ini adalah kebebasan memfitnah. Jadi, gak usahlah bengak kali kau minta ngadu ke HAM, minta bantuan. Gak mungkin HAM mau menolong kau. Karena yang kau lakukan ini bukan freedom of opinion, tapi freedom of slanderous. You know, Tipa? If you don't know, you can check by your phone. Because every time you talk English, you see your phone. Kata Tipa, hak seluruh manusia dilindungi oleh PBB. Betul, hak seluruh manusia dilindungi PBB selama manusianya benar di jalan kebaikan. Bukan di jalan memfitnah. Mana mungkin dilindungi PBB orang kau memfitnah Pak Jokowi? Kata dia untuk menyatakan pendapat dan hak kami. Ya kan? Kau bukan menyatakan pendapat, Tipa. Kau itu memfitnah. Ya, you must know the difference between opinion and slanderous. Kau itu bukan berpendapat, kau itu memfitnah. Itu udah beda jauh artinya. Makin lama kalian tengok ya, ada dokter, 2 dokter,
1 dokter, 2 sarjana hukum. Tapi kenapa bengak kali kalian? Itulah makanya sudah aku bilang bolak-balik, Tipa, kau buang penyakit hati kau, kebencian kau sama Pak Jokowi kau buang. Akhirnya merana kan. Bentar lagi Tipa ya kan 5 orang musketeers akan masuk Hotel Prodeo. Tipa, ya, selamat berjuang Tipa. Mudah-mudahan secepatnya kau dijadikan tersangka. Habis itu pengadilan pun ya kan pasti cepat karena Pak ijazah Pak Jokowi asli. Langsunglah Tipa diketok palu. Ya, masuklah di Hotel Prodeo. Tapi aku sarankan Maglen, ya, jaga diri kalian baik-baik. Jangan nanti ada yang ditabrak beca, ditabrak motor, tabrak bemo. Ya, ditabrak mobil jual panci keliling. Satu lagi ditabrak pula sama dump truck. Kasihan aku. Fix mereka ketakutan. Lo kok berani banget Bang mengatakan bahwa mereka ketakutan? Ini adalah salah satu bukti nih mereka ketakutan. Kenapa kok saya bilang begitu? Kalau mereka itu punya bukti yang valid bahwa ijazah Jokowi palsu, mereka tidak akan pernah ngadu ke Komnas HAM lah, ngadu ke inilah, gak akan pernah. Ketika mereka dilaporkan, mereka akan tetap terus, ya kan, menghadapi itu, karena mereka punya cukup bukti untuk mengatakan ijazah ini palsu. Kalau sudah mereka mengadu ke sini, mengadu ke situ, minta perlindungan ini, minta perlindungan itu, udah terbukti bahwa mereka ketakutan dengan apa yang mereka katakan selama ini. Ini saya sangat sesalkan sekali sebenarnya ya. Ketika mereka kemarin berteriak-teriak seolah-olah paling benar, hari ini mereka mencari tameng-tameng untuk melindungi perbuatan yang mereka sudah lakukan gitu. Kasihan banget sih. Ada lagi yang belain juga. Kasihan banget. Belain loh. Belain gerombolan ini, belain kalau yang masih mau belain. Nah, inilah teman-teman ya, kalau Jumawa di awal jadinya kayak gini gitu kan. Sana sini nyari perlindungan, nyari bantuan, nyari dukungan gitu. Itu pun gak berhasil satupun. Nah, kali ini mereka melapor ke Komnas HAM. Apakah Komnas HAM akan melindungi mereka? Belum tentu teman-teman, karena mereka ini kan melapor ke Komnas HAM merasa dikriminalisasi. Nah, nanti kan Komnas HAM ini menelusuri mereka dikriminalisasi karena apa? Karena menuduh ijazah Bapak Jokowi palsu. Nah, apakah kira-kira Komnas HAM akan melindungi mereka setelah tahu mereka dikriminalisasi karena sudah menuduh ijazah Bapak Jokowi palsu? Nah, mungkin kita akan menunggu ya hasilnya seperti apa laporan mereka ini ke Komnas HAM. Mang Ujang ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga teman-teman sehat selalu, lancar rezeki. Apabila teman-teman juga punya pendapat atau ada yang ingin disampaikan, silakan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Nah, Mang Ujang pamit, sampai jumpa lagi di next video.